Iya, kurang lebih. Anggaplah gitu ya. Ayam itu kadang-kadang ada yang dia mungkin di bawah 1 kilo, ada yang mungkin kan dia makannya lebih Ya. banyak, dia otomatis lebih Ya berat. kayak saya gitu. Jangan begitu dong. Karena kan kadang-kadang namanya ayam ya, Iya. bilangnya terbentur atau dia mungkin jadi memar atau segala macam. Iya, kemungkinan Ayam. bisa jadi terjadi. Ada yang kesleo. Terserah gitu. Karena awal pasti banyak dukanya ini Mas Iwan. Sebentar, kalau mau dukanya dulu, tisu nih, ada yang mau curhat. Nangis ya kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di Jagongan Yuk episode kesekian puluh nih. Udah saking banyak nih, lumayan nih, alhamdulillah kita udah banyak. Nah, Sobat Jagongan, tamu ngobrol gue kali ini itu ya masih anak muda lah gue bilang, walaupun umurnya setengah-setengah tapi masih muda, masih bujangan soalnya. Nah, Sobat Jagongan, ini anak muda ini namanya Hasan, Mas Hasan, tapi biasa dipanggil Acan, nama panggungnya Acan. Nama Nah, panggung. nama panggungnya Acan. Nah, Sobat Jagongan, nggak pakai lama-lama, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu dukung channel Jagongan Yuk, ya. Subscribe, like, comment, share, dan nyalain, aktifin tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbarunya. Oke, kita langsung aja ngobrol sama Mas Acan yang punya usaha untuk jadi supplier ke pemasok catering hotel di bidang makanan. Oke, Mas Acan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang. Alhamdulillah udah Alhamdulillah. nyampe juga ke sini. Terima kasih. Ya. Nggak pakai lama-lama nih, Mas Acan. Siap. Ya, luar biasa Mas Acan usahanya. Alhamdulillah. TOPBGT nih kalau kata zaman saya dulu mah gitu. Top banget. Nah, ini kan nggak ujuk-ujuk ya. Iya, betul. Mas Acan usaha sebagai supplier, Penyedia catering, restoran, hotel, Hmm. ada beberapa mungkin instansi. Oke, itu apa tuh yang disuplai itu apa? Saat ini saya untuk supply sendiri produknya mulai dari ayam, Hmm. ikan, daging, dan frozen food. Oke, luar biasa. Nah, ini kan boleh cerita sedikit ya. Boleh. Dari Mas Acan supply ke catering, ke hotel, itu memang Mas Acan mulai sendiri atau sebelumnya pernah istilahnya bekerja lah di tempat lain gitu, atau memang dari selesai sekolah langsung usaha? Jadi cerita awalnya itu dulu saya ada beberapa mungkin kerja di beberapa perusahaan, cuman yang di akhirnya itu saya kerja di salah satu grosir mungkin di Cibubur, ini langsung kita akhirnya ya. Di situ sebetulnya Mas Iwan tuh the power of kepepet. Saya dulu kerja terus kan di situ udah karyawan, terus pas semenjak Covid 2019 perusahaan banyak yang tutup, mulai dari beberapa retail banyak tutup termasuk tempat kerja saya. Nah, di situ waktu kerja juga saya kadang-kadang tuh nyari sampingan buat nyari uang bensin lah gitu kan istilahnya. Bensin Pak Rongko, nggak boleh nyebut rokok tit. Buat bensin terus tuh sedikit-sedikit saya mulainya tuh dari menjual beberapa saat pulang kerja tuh ngirim-ngirim barang. Terus lagi itu saat dia tuh pulang setelah libur lah gitu, kadang-kadang tuh saya kunjungan ke customer, saya buat nawar-nawarin barang. Awalnya sih di situ ya. Terus saya ngeliat di wilayah Cibubur tuh cukup banyak juga potensi, ternyata horekanya itu hotel, restoran, catering itu cukup banyak. Nah, terus saya berpikir ternyata pas Covid itu perusahaan tempat saya kerja itu tutup, nggak ada kerjaan kan. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk coba sih kayaknya usaha sendiri. Usaha yang saya jalanin itu tuh kayaknya saya mau tekunin deh di sini. Oke. Nah iya, istilahnya kan buat sebagian orang gitu ya. Bahkan mungkin saya juga termasuk diantaranya gitu. Betul. Yang dalam menentukan kalau mau usaha, banyak sih teman-teman gitu ya dulu tuh. Usaha sendiri dulu, bikin sendiri deh gitu kan. Kalau dulu saya lama di bidang usaha ekspedisi atau bikin usaha sendiri aja Pak. Tapi ya balik lagi istilahnya
nggak kepikiran gitu. Mungkin saya terlalu takut gitu ya. Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana gitu kan? Terlalu banyak pertimbangan lah orang tua Betul, kali betul, gitu betul, ya. betul. Nah, cuma itu tadi yang mau saya ambil poinnya adalah titik balik atau begitu momentumnya Mas Acan ini udahlah gue usaha sendiri aja gitu menjalani gitu kan, toh selama ini kan biasanya Mas Acan kerjakan untuk atas nama perusahaan tempat Mas Acan kerja gitu Betul. kan, akhirnya kerja kan nggak banyak juga sih orang yang istilahnya bisa langsung udahlah gue ngejalanin aja sendiri gini, udah gitu di samping nanti pemasarannya seperti apa, kemana atau apa gitu. Nah itulah yang istilahnya kalau boleh Mas Acan berbagi gitu kan, itu gimana nih ceritanya gitu loh. Jadi kalau disebut modal juga sebetulnya saya modal pas-pasan ya Mas ya. Awal yang saya jalanin itu pertama mungkin saya sistem dropship aja. Jadi ngejualin barang orang atau di tempat kerja saya jual-jualin keluar tuh. Setelah itu beli beberapa ekor saat dia ada kebutuhan tuh kayak semacam pedagangin di jalan-jalan tuh kan, ayam chicken gitu yang dia emang kebutuhannya nggak banyak, udah saya supply mungkin beberapa tetangga yang nitip saya kirimin. Belanja dari tempat kerja itu nggak ada modal sama sekali. Terus lambat laun ya gitu, saat saya fokusin ya mungkin ada beberapa alhamdulillah gitu, customer mulai bermunculan tuh dengan kita nawarin produk atau dari customer-nya sendiri kadang-kadang dia seneng nih terhadap produk kita, dia ngereferensiin buat temennya lagi. Jadi nambah lagi tuh. Nah di situ mulai saya mulai mungkin ada peningkatan penjualan. Nah di situ kita nyari peluang lagi saya tuh gimana caranya nih dapat harga yang lebih yang bagus dengan quantity mungkin saya juga negosiasi dengan quantity yang lebih banyak. Oke. Nah, itu bicara mengenai alur pemasaran ya. Betul. Nah, kalau dari produknya sendiri apa sih Mas Acan sebetulnya yang disuplai nih? Supply. Supply itu pertama itu produk saya awalnya itu dari ayam dulu. Ayam terus lama-lama tuh ayam potong kan? Ayam potong. Oh iya, kirain ayam hidup di bawah-bawah. Jadi ayamnya itu udah kita potong, udah kita parting, kita supply, itu tuh customer tuh udah tinggal ngebumbuin, tinggal goreng. Tinggal ngolah aja gitu ya. Tinggal ngolah. Terus dari ayam itu tuh mungkin ada beberapa konsumen tuh untuk penambahan produk sendiri, masukan dari customer sih kebanyakan, "Mas coba deh adain daging." Ya udah kita lihat dulu marketnya banyak apa enggak nih, terus ternyata ya alhamdulillah mungkin banyak, kita baru adain. Terus lambat laun ada lagi nih, "Mas ada jeroan nih," misalnya kayak baru kita adain. Jadi menurut saya tuh yang pentingnya itu kadang-kadang kan kita melihat produk itu kita ciptain produknya dulu. Ternyata menurut saya bagi saya nih ya pribadi gitu ya, pentingnya itu tuh kita tahu pasarnya dulu. Saat kita tahu kebutuhan konsumen, baru kita adakan produknya itu. Iya. Ya benar, karena ada juga yang punya barangnya tapi bingung, nggak tahu kan mau ngelepasnya ke pasarnya di mana gitu kan. Nah, sementara berarti kalau dari Mas Acan ini adalah punya pasar dulu, dapetin pasarnya dulu, baru cari bahannya gitu kan. Oke, ini suatu yang luar biasa. Nah, untuk mendapatkan barang nih Mas Acan, ya itu kalau boleh tahu juga nih Mas Acan ya, istilahnya apakah kan setahu saya kayak daging ya, saya taunya jagalah tuh tukang potong daging gitu kan, kalau dulu gitu ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang sudah ya mungkin bahasa kerennya frozen lah, daging kering. Begitu juga ayam, gitu kan. Ayam istilahnya ada yang pemain tradisional, dia yang potong di situ, gitu kan. Terus ya dari mulai bersihin segala macam sampai dia kita siap ambil gitu, entah masih utuh satu ayam, satu ekor atau memang sudah potongan-potongan. Nah, kalau Mas Acan sendiri istilahnya ngambilnya ke yang mungkin kita bedain gitu, bedain bahasanya adalah pasar tradisional kah? Atau yang modern gitu loh. Ngambilnya dari yang apa nih? Perusahaan yang modern itu kah? Atau yang kalau buat awal itu tadi kan kita udah sistem dropship ya. Buat awal mungkin pas udah mulai berkembang ya kita beraniin diri karena kebutuhan kita mulai banyak nih jalan dengan waktu. Kita beraniin waktu itu saya mungkin cari ke PT-PT yang emang menyediakan dia itu emang khusus untuk penjualan
ayam-ayam. Karena di PT itu dari segi ukuran itu pasti rata. Mungkin dia ukurannya 1 kilo semua. Sedangkan bukan kita ngebedain juga ya, maksudnya menurut saya lebih efektif dan efisien. Karena kita potong juga udah ukuran rata dan kualitas juga insya Allah bagus. Oke. Nah, kan saya juga belum pernah sih istilah menjalani usaha ini ya, kita dalam arti cuma dengar-dengar aja gitu, dengar-dengar aja bahwa kalau kita mau ngambil produk dari PT lah menyebutnya gitu ya, perusahaan yang memang menyediakan itu, kan nggak semua istilah, mungkin ada minimum order lah bahasa kerennya gitu loh. Ada minimum. Nah, kalau orang yang baru mau mulai, kan nggak bisa tuh, nggak punya akses lah ke si A Buat gitu untuk si ngambil. suppliernya. Gitu. Itu memang Mas Acan sebelumnya memang sudah kenal sama orang dalam kah gitu kan, atau memang kuota itu memang sudah bisa dipenuhi gitu? Bener nggak sih? Sebetulnya balik lagi, yang tadi Mas Iwan jelasin itu ya kuotanya yang udah terpenuhi. Kalau mungkin sedikit-sedikit mungkin dari PT juga nggak dibolehin, karena kan ada batas kuantiti untuk pembelian produknya itu. Saat kuantiti kita udah mulai banyak, ya kita beraniin diri untuk beli langsung ke PT. Dan untuk PT-nya sendiri, referensi mungkin dari tempat kerja saya sebelumnya, atau kadang-kadang saya juga dari rekanan bisnis juga, kadang-kadang PT itu juga ada ngereferensiin buat ke PT itu. Oh, jadi memang sebelum Mas Acan istilahnya berusaha sendiri, waktu masih kerja di tempat pekerjaan sebelumnya itu juga sudah punya akses ke situ. Cuma kapasitasnya yang waktu belum itu pakai terpenuhi. waktu itu pakai bendera perusahaan A gitu kan, masih karena masih karyawan sana gitu kan. Sekarang mah, oh ini mah saya udah sendiri Pak, saya punya gitu. Jadi oh itu mah si Mas Acan tuh udahlah kenal deh, pokoknya baik orangnya gitu kan. Tapi pentingnya juga kita nggak satu PT doang ya, karena khawatirnya namanya perusahaan juga kadang-kadang ada ketersediaan dia yang belum mencukupi. Jadi bisa kita alihin ke perusahaan lain. Jadi atau misalnya ada kita sampai ke sempit-sempitnya mungkin kejagal juga nggak apa-apa, karena kan ketersediaan konsumen kita nih harus tetap terpenuhi. Jadi ada alternatif pilihan. Alternatif, betul, pilihan. Oke. Nah nih Sobat Jagongan buat catatan nih. Buat Sobat Jagongan yang mau mulai, baru mau mulai usaha, nggak tahu gua ngapain, mau pensiun atau apa, atau mungkin anak-anaknya mau usaha, ini ada salah satu nih menjadi supplier nih. Nah diantaranya yaitu koneksi ke perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan entah itu daging potong, daging sapi pasti ya, gitu. Terus udah gitu ayam potong. Nah ini bisa jadi sumber informasi nih dari kisahnya Mas Acan nih. Nah, Mas Acan, kalau sampai ke masalah administrasi, kalau kita ngambil ke PT-PT gitu ya, itu harus banyak sekarang mungkin apa ya, COD kah atau atau bisa istilahnya nanti gitu ada terminnya? Di PT sendiri, alhamdulillah karena kita udah kerjasama cukup lama gitu kan, ada kita pembayaran juga bisa bertahap, atau istilahnya bisa pembayaran tempo. Jadi itu juga penting juga buat pengusaha juga, buat kita muterin lagi uangnya. Saat kita ngambil ya udah kita bisa produksi dari barang itu. Nah berarti udah berapa lama sih Mas Acan sebetulnya untuk yang memulai usaha sendiri ya? Memulai usaha ini terakhir itu pas Covid. Oh, berarti 19 loh. 2020 sih awal mulanya. 2009 itu mulai mungkin masih tertatih-tatih lah, orderan masih belum banyak. Dan ada sedikit juga nih cerita mungkin Mas Iwan. Yang dulunya mungkin saya kan awal tuh beberapa orderan juga tetap saya, karena emang kan kita baru memulai ya, buat mungkin kaum-kaum yang mau memulai juga mungkin dari hal-hal yang terkecil gitu ya. Saya dulu orderan mungkin cuma dari 5 ekor, 10 ekor, walaupun jauh tetap kita gas. Ya karena kan seneng banget nih ada yang beli nih, ada yang mau nih itu. Cuman kan tetap konsisten yang utama sih. Sama kadang-kadang kan namanya kita usaha, kadang-kadang pemikiran nih pengen banyak nih, pengen usaha A, B, C, tapi nggak ada yang mulai nih. Tapi kita fokusin aja satu apa yang kita sukai dan kita tahu dalam produk itu, jalanin. Oke. Nah, Mas Acan, itu kan tadi untuk yang baru mulai, baru mau mulai lah gitu ya. Nah, secara pengalaman Mas Acan, berarti Mas Acan, menurut Mas Acan nih idealnya kan kalau saya gitu, kalau saya di posisi ini memposisikan bahwa saya harus memastikan nih tahu kualitas dong istilahnya.
ada yang order entah minimal biasanya sehari berapa setiap kali ada order? Berapa potong? Order itu untuk sekarang Contoh contoh ayam lah, ayam. kurang lebih itu 100 sampai 150. 100-150 Iya, ekor kah iya. atau 100-150 potong? Kilo. 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 Nah, Hah? 1 kilo itu untuk 1 ayam. Pengertiannya apa gimana? Ayam itu ada yang per kilo, ada yang per ekor, Oke. tergantung ukuran. Hmm. Untuk saat ini kalau misalnya dia ukuran up itu dia rata-rata per kilo. Oh, per kilo. Per kilo. Berarti apakah bisa disamakan dianggap bahwa 1 kilo itu sama dengan 1 ekor ayam gitu? Iya, kurang lebih. Anggaplah gitu ya. Ayam itu kadang-kadang ada yang dia mungkin di bawah 1 kilo, ada yang mungkin kan dia makannya lebih banyak, dia otomatis lebih berat. Ya, kayak saya gitu. Jangan begitu dong. Oke. Iya. Nah, iya, berarti taruhlah dari 150 ekor ayam gitu ya, kurang lebihnya itu. Nah, itu apakah sampai kalau saya pernah dengar bahasa quality control, ya kan? Karena saya mikirnya koreksi aja kalau salah gitu ya. Istilahnya saya dapat orderan kan berarti saya memegang amanah nih dari si pemesan gitu kan. Memastikan bahwa nanti entah itu ayam atau daging yang mereka pesan sesuai dengan keinginannya mereka. 150. Nah, pada saat Mas Acan pesen ke si penyedia ininya ayamnya atau baik ayam ataupun si daging itu turun langsung atau cuma saya pesan ayam 150 udah kirim gitu atau gimana? Enggak, yang apa namanya tuh pas turun barang itu pasti yang utama itu kualitas yang saya utamain. Saya beberapa langganan yang saya jalanin itu penting pilarnya itu bagi saya pertama kualitas produk, kedua lagi servis, yang ketiga yaitu kejujuran. Saat barang datang itu dari supplier yang utama pasti saya cekin kualitas barang dari PT itu. Karena kan kadang-kadang namanya ayam ya, misalnya dia terbentur atau dia mungkin bisa jadi memar atau segala macam. Iya, kemungkinan bisa jadi terjadi. Ada kesleo. Ya dilecet jangan kan. Ya itu pasti kita sortir. Dan alhamdulillah mungkin dari supplier kita bisa kembalikan lagi. Jadi biar kualitas yang kita kirim diretur bisa. Jadi barang yang kita kirim ke si customer itu benar-benar barang yang berkualitas. Bahkan pernah kejadian juga mungkin sebelumnya saat kita ngasih ke customer nih ngirim produknya ternyata kualitasnya nggak bagus atau misalnya biru atau segala macam itu dibalikin aja nggak apa-apa biar kita ganti yang baru itu untuk menjaga kepercayaan kita terhadap konsumen. Ya berarti kan memang di situ ada proses pemeriksaan lagi lah pemeriksaan lagi dari timnya Mas Acan ini sebelum itu dikirim ke konsumen ke si pemesan. Nah, Mas Acan, ini kalau ayam itu biasanya dari utuh satu ayam itu potong jadi berapa? 4, 8? Oh itu tergantung dari jenis-jenis konsumen. Kayak model misalnya kayak pecel lele, dia itu biasa dipotong-potong 4 ayamnya. Oh 1 jadi 4. Kalau catering dia rata-rata ada yang 8, ada yang 10. Sedangkan kita itu tuh tergantung konsumen dia mau partenya berapa. Iya, bisa request lah istilahnya. Oh, nah jadi daging juga begitu. Daging begitu sama. Istilahnya biar gampang lah kita istilahnya menganalisa atau bahasain gitu kan bahwa untuk sobat jagongan juga 1 kilo daging sapi gitu. Itu jadi berapapun itu tergantung berarti permintaan dari si konsumen. Permintaan ya. Itu tuh datang barang misalnya dari importir tuh dari PT dalam kemasan bukan karena produk saya hampir 80% itu produk impor. Kita parting-parting dengan misalnya dia ada yang dibuat per kilo kah karena kan nggak semua konsumen tuh dia butuhnya banyak. Ada yang mungkin dia ecer buat cuma sekilo, ada yang setengah kilo, ada yang kadang-kadang tuh kita proses lagi Mas Iwan. Jadi semacam dia buat menu teriyaki nih, kita slice atau dia buat menu rendang kita potong-potong potongan rendang. Jadi benar-benar konsumen tuh kita sesuaiin bener-bener sesuai kebutuhan dia. Makanya pas dia pesan itu kita tanya, ini untuk kebutuhan apa dulu? Katakanlah untuk misalkan saya pernah nyontek entah di YouTube atau di buku menu gitu, resep masakan. Ini potongan untuk rendang lebih ke seperti dadu gitu kan. Betul. Gitu. Nanti untuk kayak kalau sekarang kan menu Jepang-Jepangan tuh banyak yang potongan iris-irisan teriyaki.
gitu. Mhm. Oh, nah berarti proses pemotongan itu, cutting bahasa Mhm, saya gitu, mhm. itu dilakukan di tempatnya Mas Hacan Di tempat. atau Mas Hacan pun istilahnya request ke si penyedia itu untuk saya maunya ngambil katakanlah Mhm, 10 kilo daging sapi dalam bentuk, rendang 5 mhm. kilo atau sama daging udah yang potongan Jepangnya teriyaki atau apa itu Iya. sekian kilo gitu. Itu pesennya ke sana atau itu proses semua dilakukan di tempat Mas Hacan? Proses, apa namanya tuh, parting-parting Hmm. di tempat. Oh Di di gudang tempat kita Mas udah Hacan? heeh, kita terima dalam kemasan box masih utuh, Oh di masih lokasi kita parting-parting. oh istilahnya bahasa saya masih gelondongan Masih gitu. gelondongan, betul. Oke, masih gelondongan dari Masih sana bukan, ya. penyedia. Mhm. Kemudian dibongkar, Dibongkar, gitu, baru potong-potong sesuai potong. dengan permintaan. Iya, betul. Oh, oke, ya 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 ya. Nah, Mhm. itu dari Mas Haji juga nyediain ini dong, apa istilahnya pendingin Iya, betul. Di pada tempat saat itu ada beberapa lah, freezer untuk, mhm apa namanya tuh, penyimpanan. mhm, Kita pastiin juga buat suhu dan, apa namanya tuh, kestabilan tempatnya juga biar tetap terjaga, biar mhm, kualitas barang juga tetap aman. oke, Dan itu berputar setiap hari ya, nggak mhm, sampai lama karena produk itu kan ada yang fast moving, mmm, ada yang mungkin dia slow moving ya. mhm. Nah, yang fast moving itu kita emang quantity lebih banyakin agar kita kan tahu nih barang itu emang, gampang Oh, terjual atau gampang terbuang. gitu. Nah, Mhm, itu berarti udah paham dong ngelihat begitu dibuka, set mhm. udah nggak seger nih Iya, daging gitu atau betul, heeh. masih kelihatan seger. Mhm. Nah, dari kalau yang apa ya, soalnya kita nggak ada peraga sih di sini Iya. daging. Besok-besok Contohnya kita ngobrol bawa daging lah sekilo sudah, habis itu kita masak kan. Nggak masak. sekalian. Menentukan kan yang buat mungkin buat yang awam ya, buat Iya. sobat jagongan yang awam juga menentukan ya orang kalau di ini kan bisa bilang, "Oh ini nggak seger nih, oh ini masih seger." Itu Mhm. seperti apa sih? Secara yang bisa Eee, disampein gitu? Bisa lihat ya. Kalau buat mungkin karena saya terbiasa ya, cuman Mmm, buat yang awam-awam sendiri sebenarnya udah kelihatan sih. mmm, Kalau dari segi ayam kita lihat dari dia udah mulai lengket dari ayamnya tuh, mhm, atau misalnya dia udah memar berwarna beda nih, iya. itu udah nggak bagus jelas. Oh, bekas digebukin kali ya, Nah, memar-memar. karena bisa jadi saat penanganan di PT-nya sendiri juga mungkin kan Oh, ada yang dia langsung jatuh mhm, ayamnya atau ayamnya mungkin, kesenggol-senggol atau itu bisa jadi. Kalau oke, di daging juga ada yang bagus itu yang dagingnya bener-bener merah, mhm, itu dia kelihatan lah dari teksturnya juga. Kalau dia oh, mulai agak hitam itu sebetulnya kurang bagus. iya 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 iya, Dan jangan sampai keluar masuk di, penyimpanan pendingin itu juga menurunkan kualitas produk. oke. Nah, selain daging sapi dan daging ayam, Mhm. apalagi Mas Hacan nyuplai ke tempat-tempat itu? Ada juga, kayak filet-filetan ikan, Oh, ada juga beberapa frozen food, itu sih. Tambahan itu untuk, pelengkap, menu pelengkap oh, lah. Kadang gitu, itu juga banyak dicariin orang biar tuh saat orang berbelanja di tempat saya atau di mhm, Putrajaya Daging gitu ya, mmm, orang tuh nggak pusing-pusing lagi dia mau cari ayam ada, atau dia mau butuh bakso misalnya gitu iya ada, atau dia mau menu mana, jadi nggak pusing-pusing harus menclok ke sini, harus iya pindah ke iya iya, sini, jadi satu tempat. oke. Nah, seafood pun sama, istilahnya Mas Hacan Mhm, ngambil dari langsung di istilahnya di apa itu, disebutnya di daerah kalau Jakarta tuh Muara Angke ya? mhm, Muara Angke itu di nelayannya langsung atau mhm. memang sudah ada, istilahnya yang pengepulnya lah gitu? Oh. Untuk seafood sendiri, Mmm, saya langsung dari, apa namanya tuh, dari pengepul. mmm, Karena kita biar praktis lah, biar bisa mmm, ngurusin yang lain-lain kan, mmm. itu udah terima jadi, udah bersih, mereka tuh kayak semacam udang-udang pun udah dikupas, udah nggak ada kulit, jadi lebih Oh, praktis. iya iya. Iya, kalau udang kan banyak ukuran soalnya ya, kan udang Iya, nggak hanya dari laut ya, ada tambak apa ada segala macam. tambak, betul. Oke. Nah, kalau ada permen kayak Mhm, saya nih mhm, pribadi gitu kan, iya, suka makan gulai kepala kakap gitu iya kan. iya. Jadi itu juga kepalanya aja pernah terima pesanan nggak? Kalau Oh, kakap gitu? kepala kakap sementara kita belum ada, Heeh. tapi ada beberapa seafood kayak semacam filet dori, Mmm, atau cumi, atau udang, itu mhm, ada. Kepala kakap itu mungkin next mmm. bisa jadi Oh itu buat iya entar, evaluasi. coba nanti ini sobat jagongan yang pesen kepala kakap ke sini nih, biar kita bisa Boleh, pesen. boleh boleh boleh. Nah, itu semua dilakukan di mana sih, base-nya ini apa tadi company-nya? Putrajaya Daging. Putrajaya Daging.
Padahal daging itu sebetulnya luas ya, berarti Luas. nggak cuma daging sapi ya, Ayam. ada ayam, telur juga nggak? Telur enggak. Nggak, oh Karena iya. beresiko. Dulu sempat saya ada keinginan untuk menjadi supplier telur, Hmm. tapi itu beresiko banget. Mungkin saya juga belum ada ilmu di bidang itu, makanya Hmm. hal-hal yang mungkin saya belum terlalu mengetahui, saya agak-agak geser. Kalau telur kan dia mungkin ada beberapa minggu juga nggak bagus, pasti bakal hancur dan resiko untuk Hmm. retaknya juga itu Iya, bahaya sangat juga, sangat resiko ya, berisiko rentan ya. ya. Iya, begitu dibawa aja satu petit atau ketrek sedikit aja, Iya, wah bawahnya udah atasnya minus sih mulus, semua. bawahnya bener. Nah, Hmm, istilahnya berarti kalau boleh saya simpulkan lah iya, sedikit ya, berarti Mas Acan memulai usaha ini mhm, itu karena memang sebelumnya Mas Acan pun bekerja di bidang yang sama, betul. walaupun bekerja tapi masih ikut orang lah di Mhm perusahaan mhm, orang. mhm. Kemudian Mas Acan untuk istilahnya memutuskan berusaha Untuk sendiri. berniaga. Oke. Nah, udah ada karyawan berapa sekarang? Karyawan ya alhamdulillah, ada 3. Ada 3. Mhm. Oke. Nah, itu mereka yang bagian potong-potong tuh. Ada bagian pemotongan dan ada pengiriman juga. Oke. Tapi walaupun segitu saya juga kadang-kadang turun langsung karena memastikan produk yang emang mereka buat tuh Hmm. sesuai apa yang, saya harapkan dan mungkin yang konsumen yang mungkin pesennya ya, Hmm. tetap Nah, dikontrol. kalau bicara suka duka nih Mhm mhm. di dalam menjalani usaha Mas Acan, apa Mas Acan? Sukanya apa, dukanya apa? Namanya usaha pasti ada dong Betul betul betul. ceritanya. Suka dukanya itu, dukanya dulu kali ya? Ah, itu serah kita mah. Karena awal pasti banyak dukanya ini Mas Sebentar, Iwan. sebentar. Kalau mau dukanya dulu, tisu, 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 tisu nih ada yang mau Mau curhat. nangis nih ya kita ya. Ya, berdasarkan pengalaman gitu, Hmm. ya namanya konsumen ya, nggak Hmm. kita kita kadang-kadang berpikir positif, kadang-kadang konsumen juga nggak ada niatan juga buat hal lain gitu. Hmm. Ada yang mungkin saat kita kirim barangnya ternyata dia nggak bayar, ada Pernah? yang dikabur pernah. Allah. Terus ada yang mungkin, kita kirimnya berapa kilo sedangkan dia bilangnya berapa kilo, sedangkan kan Hmm. kita juga ada, nimbang dan bahkan Hmm. dipotong dan dicatat itu udah sesuai, ternyata diterima dibilangnya beda, cuman ya udah kita biar aman wallahu alam gitu ya, namanya Iya. berniaga mah. Ada yang seperti itu dan komplainan hal itu mah udah hal biasa Hmm. lah, itu sih Tapi dukanya. istilahnya ada nggak sih, mereka apakah sama halnya, seperti Mas Acan pada saat ngambil produk ke Mhm, produsen saya mhm menyebutnya mhm gitu ya, mhm, penyedia ini, itu kan entah tadi bahasanya COD atau mhm mhm, bisa istilahnya boleh kredit gitu mhm lah mhm, istilahnya nanti pada saat ngambil kedua baru bayar yang pertama, iya, tapi kedua. Nah, kalau sama istilahnya posisinya ke konsumen, mhm, ya karena bicara tadi ada catering, ada hotel, itu mereka sama ada yang model memberlakukan istilahnya sistem 21 atau 31 bahkan gitu, oh atau iya. mereka langsung bayar tunai gitu? Nah, Apa yang tergantung diutamain it perjanjian? yang diutamain itu sebetulnya, untuk pengusaha-pengusaha baru gitu ya, Mhm. yang diutamain itu, pembayaran kalau bisa mah diusahakan itu cash-cash-an. Iya, Kalau pembayaran emang dia ada jeda termin gitu, ada terminan, pastiin juga, usaha dan, instansi yang kita lakuin itu emang jelas. hmm, Kenapa? Agar cash flow dalam usaha kita itu berjalan dengan iya, baik. ya Karena berarti kalau misalnya kita terlalu banyak depo juga itu berbahaya, terhadap oh. usaha yang kita jalanin dan itu berpengaruh terhadap keuangannya. Iya, karena satu sisi mungkin ya, mungkin saya Mhm sih mhm, juga belum, istilahnya belum pernah, mhm, punya usaha sendiri gitu. mhm, Satu sisi apakah bisa jadi dilema, dilema dalam mhm, arti, ya daripada nggak ada yang pesen, nggak ada yang order nih, mhm ada yang mhm, pesen tapi terminnya ditermin nih gitu, nggak mhm COD mhm, gitu mhm kan, mhm, udah gitu banyak pula gitu. mhm mhm, Katakanlah tadi bisa 100 potong iya iya, ayam, terus istilahnya kita lihat tempatnya bener, mhm katakanlah mhm, hotel A atau catering C gitu iya kan, iya. bilang, "Ambil nggak ya? Ambil nggak?" Kan jadi bingung gitu. Tapi Gitu nggak kalau sih? buat si dia kayak semacam catering ya, misalnya Mmm, catering-nya itu wedding. mmm, Jadi itu biasanya emang ambil dulu barangnya. mmm, Jadi pembayarannya itu setelah acaranya selesai, baru oke. dia beres-beresin, kan mungkin dia dapat Iya, uang dari terima tamu tuh, putaran, heeh, baru dia bayar-bayarin, itu oke. nggak apa-apa. Mungkin ada termin sekitar 2 atau 3 hari, ya masih aman lah, Oh, masih inilah ya, masih aman. yang repot mungkin yang bukan repot sih, dalam arti yang jadi dilema itu maksud saya adalah yang Mhm, begitu reguler gitu kan. betul betul. Ya misalkan contoh, misalkan rumah makan Iya, atau, hotel gitu mhm ya, mhm mhm. karena itu kan setiap hari tuh Betul, pembeliannya kebutuhannya. rutin.
ya kan, kebutuhan setiap hari sekali ngedrop, katakanlah mingguan. Mhm. Mas Acan drop nih, Pak, ini 100 potong 100 ekor ayam sama 15 kilo daging misalkan. Oh iya Chan, nanti minggu depan ya, pas Mhm. kamu kirim lagi karena permintaannya sama. Iya ya. Begitu yang kedua baru ini yang bayar satu gitu kan, itu berarti Mhm. ada Ada gap. iya kalau seminggu gitu, Mhm kalau mhm. sampai 1 bulan sekali, wah lumayan Oh, juga. lumayan juga, itu justru berat. Makanya itu penting yang tadi saya jelasin di awal, kita Hmm, bekerja sama-sama si PT tersebut hmm, agar, saat ada gap di situ kan kita bisa hmm. ditalangin dengan Iya, kita mengambil barang itu, membayar nanti dari dia, jadi kita hmm. oper kita jadi ibaratnya penengahnya ini Iya, nih, ya produksi itu. itulah. Nah, oke, luar biasa nih Mas Acan. Mhm Nah, Mas Acan, mhm sekarang dari 2020 mhm, sampai sekarang 2025 berarti anggaplah 5 tahun nih. iya, Kiat-kiatnya apa nih Mas Acan nih? Istilahnya kiat-kiat bisa dari mulai ngebangun mhm, sampai ya insya Allah pasti udah lebih besar dong dari tahun amin, ya 20 amin kan sampai amin, 25. Apa nih Mas Acan untuk berbagi nih buat sobat jagongan yang di rumah iya ini iya, yang lagi pada nonton? mhm. Yang pertama sih menurut saya, mmm 3 yang saya jelasin tadi Hmm, itu, yang selalu saya jadikan patokan, produknya apapun itu ya, yang hmm, penting kualitas produk kita itu harus dijaga. oke. Kedua lagi, mmm, tentang servis Hmm, atau pelayanan, kita memberikan pelayanan yang terbaik buat konsumen. Yang ketiga yaitu kejujuran. Insya oke. Allah dengan 3 itu yang kita jalanin, mau bisnis apapun itu insya Allah lancar, Amin, amin, luar gitu sih. biasa. Nah, Mas Acan, Mhm, terima kasih banyak siap waktunya Mas Acan ya. siap, Sering-sering main ke sini ya. mhm, Jangan kapok nih main dulu. siap, makasih lagi. Nah, Sobat Jagongan, itu tadi kita obrolan sama Mas Acan yang punya usaha menjadi supplier daging, daging potong ya, kemudian ayam. Nah, Sobat Jagongan yang punya usaha baik itu rumah makan, catering atau hotel sekalipun mau mencoba atau mau order, ini ada opsi nih, pilihan. Ya, Order sama Mas Acan dari apa? Putrajaya Daging Putrajaya Daging yang di Keranggan Cibubur. Keranggan Cibubur. Nah, nanti untuk nomornya, Sobat Jagongan bisa tengok lah, intip di deskripsinya. Siap Pasti kita cantumin. Oke, Mas Acan, sekali siap. lagi terima kasih Terima banyak. kasih Mas Bro. Sukses terus untuk Mas Amin Acan ke amin depannya. amin Semakin berkembang ya. amin. Yang penting sehat. Alhamdulillah, sama-sama Silaturahmi Mas. jangan sampai putus. Oke, Amin. Sobat Jagongan, demikian obrolan gua sama Mas Acan kali ini ya. Jangan lupa untuk dukung terus channelnya. Subscribe, like, comment, share, dan nyalain tanda lonceng klunding biar nggak ketinggalan video terbarunya. Oke, terima kasih Sobat Jagongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.